Arogansi uah kupas Bahai. Bagaimana kalau pemuka agama Bahai kupas Islam? Ditulis oleh Jaya Wijaya di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sebelum masuk ke pembahasan utama, pertama kita harus paham dulu apa yang disebut video private dan video publik. Hal ini harus dipahami karena sejauh ini banyak masyarakat yang berhasil dibodoh-bodohi dengan istilah kajian internal dengan logika yang diputar balik. Untuk memahaminya, kita akan menggunakan bahasa awam dengan contoh yang sederhana agar dipahami semua orang. Ketika kita upload video di YouTube, maka akan ada pilihan apakah video akan disimpan sebagai private atau publik. Video private hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu yang diberikan link video tersebut oleh pemilik, sedangkan video publik dapat ditemukan dan dilihat oleh siapapun baik melalui fitur pencarian, ada yang share ataupun secara tidak sengaja. Intinya, video publik memungkinkan dilihat oleh siapapun. Ketika channel UAH Official membuat video mengupas agama Bahai dan mengupload ke YouTube secara publik, maka video tersebut adalah video publik dan tidak bisa disebut kajian internal. Jadi jika ada yang berkata kalau tidak suka jangan dilihat atau suruh siapa lihat, maka bisa dipastikan itu adalah kalimat dari orang bodoh. Kita bisa jawab kalimat bodoh tersebut dengan kalimat suruh siapa lo upload ke YouTube dan dipublish. Lalu ada kasus lain yang harus kita pahami, misalnya video porno. Ketika ada suami istri yang merekam hubungan seksual dan menyimpan di handphone mereka, maka ini dinamakan video private. Tapi ada kasus video private ini menjadi go public karena beberapa hal, misalnya handphone hilang atau ada yang mencuri lalu menyebarkan isi video private tersebut. Ketika ini terjadi, maka pihak yang harus disalahkan pertama adalah penyebar video tersebut. Tapi karena UAH Official adalah channel pribadi UAH, maka mustahil video di sana diupload tanpa sepengetahuan UAH. Sehingga di sini UAH juga masuk kepada pihak yang menyebarkan video tersebut menjadi video publik. Sekarang masuk ke pembahasan utama. Apakah boleh membahas agama lain di publik? Di sini konsistensi bangsa ini kita diuji, termasuk pemerintah dan aparat hukum. Jangan sampai ketika agama Islam membahas agama lain lalu menyebut agama lain sesat dan sebagainya, maka dinamakan dakwah. Tapi ketika agama lain membahas Islam dan menyatakan hal yang tidak menyenangkan umat Islam, maka dikatakan penistaan agama. Contohnya kasus Saifuddin Ibrahim yang dianggap meresahkan dan menimbulkan permusuhan antar golongan. Padahal jika kita kembali ke definisi video private dan video publik di awal, maka jelas kalau Saifuddin Ibrahim ketika membahas Islam kepada seorang supir, dia sedang berbicara secara private karena bukan di depan umum, dan hanya supir tersebut yang menjadi target pembicaraan beliau. Maka seharusnya penyebar video private tersebut yang pertama disalahkan karena membuat kegaduhan. Tapi oke lah, tidak apa Saifuddin Ibrahim ditangkap, lalu tangkap juga UAS dan Waloni dong. Itu baru namanya adil dan konsisten. Dibanding Saifuddin Ibrahim, UAS dan Waloni menghina Kristen di hadapan orang dengan jumlah yang lebih banyak. Jadi dengan dasar apa UAH mengupas agama Bahai secara publik? Ingat, secara publik ya. Jadi contoh-contoh yang akan penulis jabarkan di bawah adalah dalam lingkup publik. Yang pertama, mustahil berdasarkan kompetensi karena UAH itu ulama dan bukan pemuka agama Bahai. Seringkali ketika ada yang membahas Islam, Muslim mengharuskan orang tersebut bisa baca Quran, bisa bahasa Arab, sudah belajar tafsir, paham hadis, dan lain sebagainya. Lalu ketika tokoh Muslim membahas agama lain, apa kompetensi mereka? Mulai dari Zakir Naik, Ahmad Didat, tidak ada satupun pendebat Muslim yang selalu menjelekkan agama lain, pernah belajar agama yang mereka hina secara akademik. Semua penilaian berdasarkan standar agama mereka dan kesimpulan berdasarkan logika mereka sendiri tanpa mau memahami dasar agama yang mereka bahas. Ini yang dinamakan arogansi. Ketika membahas agama lain bisa seenaknya, ketika agamanya dibahas maka mencoretkan yang macam-macam sampai teriak-teriak penistaan. Selanjutnya, jika UAH berani mengupas agama Bahai berdasarkan yang dia baca dan pemahaman pribadi, maka boleh dong agama lain juga mengupas agama Islam berdasarkan yang mereka baca dan pemahaman pribadi. Lalu, jika UAS berani mengupas agama Bahai dan menyebutnya sesat dengan tujuan dakwah atau menguatkan iman pendengarnya yang adalah Muslim, boleh dong kalau ada pemuka agama lain yang menyebut Islam sesat untuk tujuan menguatkan iman jemaatnya. Sudahlah, pertanyaan 2 dan 3 tidak perlu dijawab. Kita tahu apa yang akan terjadi kalau agama lain coba-coba menyenggol mayoritas. Minta toa dikecilkan saja 7 vihara terbakar, apalagi menyebut yang aneh-aneh. Jangankan secara publik, secara private pun kalau ketahuan bisa penistaan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Mantap! 3 gebrakan Gibran lawan pandemi, tuang polkadrun tukang hoax. Ditulis oleh Nina Nur di seword.com.
Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Beberapa waktu lalu sempat beredar video hoax yang menyebut kondisi wali kota Solo Gibran Rakabuming yang disebut menderita lumpuh total karena virus, disertai dengan foto editan memperlihatkan Gibran berada di tempat tidur rumah sakit dan di sampingnya tampak Presiden Jokowi sedang berdoa. Melihat hoax macam ini, apalagi memikirkan bahwa mungkin ada saja yang percaya dengan hoax ini, terus terang benak saya agak berontak. Gemas gitu, pengen nyantet yang bikin hoax. Karena saya yakin dari pihak Gibran maupun Presiden Jokowi tidak akan membawa masalah ini ke ranah hukum, seperti sikap mereka terhadap hoax dan fitnah lainnya sebelum ini. Namun saya sadar bahwa DNA keluarga Presiden Jokowi itu bikin mereka tahan mental terhadap fitnah dan hoax, bahkan membalas serangan-serangan itu dengan kinerja dan prestasi, sehingga ketika dibandingkan antara gerombolan sebut saja kadrun yang memfitnah dengan keluarga Presiden Jokowi yang difitnah, maka yang muncul adalah perbandingan akhlak antara yang akhlaknya sungguh buruk dan tidak punya kontribusi apapun terhadap bangsa dan negara ini, dengan yang akhlaknya kinclong dan punya banyak kontribusi terhadap masyarakat negara ini. Oleh sebab itu saya bermaksud membalas hoax tersebut di atas yang menyebut Gibran lumpuh dengan sejumlah gebrakan kinerja Gibran yang membawa banyak manfaat buat warga Solo yang bikin warga Solo bahagia. Mobil vaksinasi keliling. Untuk mempercepat program vaksinasi, Pemkot Solo menggunakan inovasi mobil vaksinasi. Layanan vaksinasi keliling ini digelar sejak tanggal 15 Juni lalu dan tersebar di 8 lokasi berbeda setiap harinya. Penggunaan mobil vaksinasi ini terutama untuk membantu warga lansia dan pralansia. Menurut Gibran, mobil vaksin keliling ini akan menyinggahi lebih banyak titik sehingga akan lebih banyak warga yang merasakan manfaatnya. Penggunaan mobil vaksinasi ini sempat mendapatkan pujian dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Vaksinasi Kota Solo ini menarik. Dahulu bus ini digunakan untuk rapid test COVID-19 metode IVA. Sekarang dikonversi untuk mobil vaksin. Pemkot memberikan inovasi-inovasi dengan mengkonversi fasilitas untuk bisa dipakai vaksin. Saya kira ini cara bagus, ujar Gubernur Ganjar ketika meninjau kinerja salah satu mobil vaksin di Solo. Bantu yatim piatu akibat COVID. Pandemi COVID membawa imbas yang tak kalah menyedihkan selain melambatkan segi perekonomian masyarakat, yakni jadi penyebab anak yatim piatu kehilangan kedua orang tua. Ini terjadi di mana-mana. Namun untuk di Solo, Gibran sebagai wali kota Solo yang menjadi penanggung jawab anak-anak tersebut, sebagai pihak yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak itu, sejauh ini sudah ada 3 anak yang menjadi anak asuh Pemkot Solo. Pengisian oksigen gratis. Mulai akhir Juli lalu, masyarakat Kota Solo dapat mengisi tabung oksigen secara gratis. Kegiatan ini dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Solo, digelar bersama antara Pemkot Solo dengan Korem 074 Warasrata Surakarta. Syaratnya hanya dengan menunjukkan KTP Solo. Siapa yang membantu pembagian oksigen gratis ini? Salah satu pihak yang sejak awal membantu adalah distributor oksigen PT Langgeng Oksigen yang berlokasi di Kartosurau, Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, Wali Kota Gibran bersama pihak Korem 074 Warastratama akan menggalang dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari berbagai pihak agar kegiatan ini terus berlangsung. Salah satu warga Solo yang ikut antre mengisi tabung oksigen adalah Suharto Cipto Hartono. Biasanya dia harus ke daerah Palur, Karanganyar untuk mengisi tabung oksigen. Itu juga masih antri. Sekali isi biayanya Rp55.000. Suharto membutuhkan pengisian tabung oksigen untuk anggota keluarganya yang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah karena COVID. Tentu saja pengisian oksigen gratis ini sangat membantu Suharto. Tentu saja bukan hanya 3 kegiatan di atas yang dilakukan oleh Gibran selama pandemi. Masih ada yang lain kok. Gimana yang bikin hoax Gibran lumpuh? Kamu sudah bikin apa buat warga di sekitarmu? Hati-hati bikin hoax orang sakit sampai lumpuh, bisa kena karma. Contohnya sudah banyak. Saya masih gemes. Saya yakin di masa mendatang masih akan ada inovasi yang dilakukan Gibran buat warga Solo. Kuncinya ada di akhlak. Kalau niatnya jadi pemimpin untuk melayani dan berkontribusi pada warga masyarakat, hasilnya pasti akan membantu masyarakat, bikin warganya happy. Sehat terus Mas Wali, selalu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda?